Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minum jus tapi yang sudah jadi, kita pastikan ya expirednya tanggal berapa, ya. Oke, di mana ya? Tidak terlalu kelihatan. Oke. Di mana ya? Tidak kelihatan. Kita harus cari-cari nih. Yang beli kemarin Mas Said, jadi aku tidak tahu kapan expirednya. Di sini nggak bisa dibaca ya. Sini nggak bisa dibaca. Nggak bisa baca aku di sini. Apa ini kali ya? Nggak bisa dibaca juga. Ya. 26.21. Waduh Rek, nggak bisa dibaca ini. Dek Mufi bisa baca nggak ini expirednya kapan Dek? Ini sayang, coba Dek Mufi yang bantuin. Ini sayang, coba ini. Mana? Nah maka dari itu tidak tampak di situ. 04 21. 26. 26. Salah, 260321. 260321 kita lihat ya. 2606. Makanya Pokoknya susah ya. 06 atau 08 gitu. Oh iya 06 2606 21 03. 03 ya 260321 ya pukul 14.57 gitu ya Mas ya. Baiklah itu ya masih lama. Mas Said pilih guava, saya nggak tahu kenapa. Produksi kalbe itu ada simbol atau notasi halalnya, logo halalnya ada, dikatakan high fiber dan high vitamin C, ya, dia katakan original, ya. Oke, dan bermanfaat. Oke, vitamin C apa manfaatnya, serat apa manfaatnya, itu diterangkan, ada gambar guava itu apa, komposisinya air, sari buah kelapa, 15% gula, pengatur keasaman, penstabil nabati, perisa sintetik, tuh masih ada yang sintetik, vitamin C pewarna sintetik, kemudian karmoisin CL14720 tanpa pengawet dan pemanis buatan. Informasi gizinya, takaran saji 200 ml, 5 sajian per kemasan, jadi 1 liter ini ya. Kemudian energi totalnya 90 kilokalori, energi dari lemak jenuh ya. Maksudnya lipida yang berasal dari asam lemak tak jenuh, ya, atau trigliserida yang berasal dari asam lemak tak jenuh itu 0 kilokalori, ya. Asam lemak tak jenuh itu kan membentuk, kalau dengan gliserol membentuk trigliserida, dan pada suhu kamar berupa padatan atau disebut lemak, ya, atau fat begitu. Kemudian lemak total tentunya 0 ya. Persen angka kecukupan gizinya itu 0% karena tidak mengandung lemak ya. Jadi lemak dan minyak itu berbeda ya. Kemudian sudah pernah saya terangkan, coba lihat di video saya yang lipid chemistry ya. Kalau lemak itu fat itu pada suhu kamar berupa padatan, kalau minyak itu pada suhu kamar berupa cairan ya, karena terdiri atas gliserol plus asam lemak yang tak jenuh cis ya, sehingga pada ikatan rangkap duanya itu melengkung gitu ya, atau berbelok, sehingga strukturnya dari asam lemak satu dengan yang lainnya di dalam trigliserida tersebut saling berjauhan, sehingga pada suhu kamar berupa cairan. Sebaliknya yang padat pada suhu kamar adalah lemak atau fat, itu apabila trigliserida atau gliserol yang berikatan dengan asam lemak itu asam lemaknya adalah jenuh maupun tak jenuh yang trans ya, sehingga strukturnya lurus dan sehingga bermampatan atau padat ya, atau rapat sekali ya antara
beberapa gugus-gugus satu dengan lainnya di ikatan satu rantai lurus dengan rantai lurus yang lainnya. Begitu ya, silahkan dilihat di internet bagaimana struktur dari trigliserida yang mengandung asam lemak jenuh dan tak jenuh trans serta asam lemak tak jenuh cis yang menyusun trigliserida tersebut. Saya sudah terangkan, aku sih sudah siapkan untuk kasih tentang kimia lipid. Biasanya saya kasih ke mahasiswa, tetapi akan saya berikan juga ke publik untuk apabila waktu juga pas waktu mengajar kurang ya bisa mahasiswa saya browsing di sana atau mendengar dari sharing saya di sana. Kemudian tadi lemak jenuh sudah ya. Kolesterol tentu 0 mg ya. Tidak ada di situ karena ya memang kolesterol kan terbuat dari hewani ya, bukan nabati. Ini semua yang saya tahu nabati, kecuali kalau ada zat-zat yang digunakan yang diprosesnya menggunakan atau bersentuhan dengan zat-zat yang hewani. Namun ini major ya, zat utamanya ini terbuat dari guava atau jambu yang tentu nabati, dan di sini juga diterangkan tidak mengandung kolesterol ya. Lemak jenuh pun tidak, tadi sudah saya terangkan. Protein juga di sini 0 ya. Karbohidrat total 22 gram, angka kecukupan gizinya 7%, AKG-nya 7%. Serat pangan 22% dan yang ada di sini 7 gram. Gulanya 15 gram, garam atau natrium ini 20 mg ya, 1% dari persen AKG-nya. Kemudian vitamin dan mineral. Harusnya vitamin dan mineral ini diterangkan ya di sini. Mengapa tidak diterangkan ya? Karena pasti ada ya. Vitamin di sini vitamin C atau mungkin di breakdown di sini vitamin C persen AKG itu 85% ya dari persen AKG-nya. Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 250 kilokalori. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. Ya, perubahan warna dapat terjadi sebagai proses alami karena menggunakan bahan pilihan dan tidak mempengaruhi kualitas ya. Kocok dahulu sebelum diminum berarti ini merupakan suspensi ya. Ini bukan merupakan larutan. Kalau larutan tanpa dikocok mereka semua sudah saling melarut menjadi satu, disebutnya adalah campuran yang homogen ya. Kalau Anda belajar sejak SMP, SD kalau masih ingat, larutan adalah campuran yang homogen. Karena ini harus dikocok berarti tidak homogen ya. Ini adalah contoh suspensi ya. Contoh juga antibiotik yang harus dicampur dengan air minum kemudian dikocok-kocok sebelum digunakan, itu juga contoh suspensi. Campuran yang lain yang harus juga dikocok-kocok gitu atau yang tidak seperti larutan atau solution itu antara lain adalah koloid ya. Itu besarnya partikel berbeda-beda ya di dalam pelarut itu antara solut dan pelarutnya. Jadi solutnya itu besaran partikelnya berapa, itu yang ada di dalam solvent tersebut. Dan tentunya mempunyai sifat yang masing-masing ya. Baik, kemudian ada lagi yang perlu kita baca dan share. Simpan dalam lemari es ya, setelah dibuka atau habiskan ya, harus dihabiskan atau disimpan di lemari es untuk mengurangi adanya perubahan ya. Ada juga perubahan oleh bakteri ya, karena sudah dibuka kan terkontaminasi dengan bakteri dari alam dari lingkungan sekitarnya ya, dan itu dapat mengakibatkan pembusukan. Kemudian juga dari oksigen yang ada di luar juga mengakibatkan oksidasi yang pada kadar tertentu akan merusak ya akibat dari oksidasi. Kemudian yang diterima apabila segel rusak pasti ya. Kemudian lebih nikmat dalam kondisi dingin ya, dan hati-hati kalau yang alergi dingin atau flu atau radang tenggorokan akibat dingin. Yaitu alamatnya dan mesosnya. Oke, ini kemasannya ada recyclable. Kemudian itu dituliskan juga bagaimana kita menghubunginya kemana. Ya, dibilang toll free, dan ini hanya untuk kalangan di Indonesia. Toll free-nya adalah itu dengan nomor 0800 140 2000 ya.
ada barcode-nya, dan diingatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan ya, dan kenyamanan lingkungan. Sudah ya, sudah. Kemudian apa lagi? Ada kode produksi ya, tadi sudah diterangkan ditutupnya. Di sini juga diterangkan energinya sekian kilokalori, AKG-nya berapa persen, dan seterusnya itu diterangkan. Natriumnya itu berupa garam di situ, berarti natrium juga mineral ya. Nah, kemudian natrium kan ion positifnya ya, ion negatifnya mungkin apa ada juga Cl minus ya, atau ada garam dapurnya jadi NaCl maupun garam yang lain mungkin ya. Dan tidak disebutkan untuk mineral yang lain, padahal juga penting sekali. Di sini disebutkan hanya mineral natrium ya, 1% per 200 ml ya, dengan persen AKG-nya berdasarkan ya, kilokalori 2150. Oke, ini sudah saya terangkan. Nah, BPOM RI-nya itu ya, kodenya dapat dibaca ya guys. Kemudian ini di Bogor ya, di produksinya. Baiklah, yuk kita minum. Sudah ya, semoga sehat walafiat ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.